harapkan ada upaya-upaya yang realistis, upaya-upaya yang bisa dipertanggungjawabkan dan upaya-upaya yang tidak aneh gitu. Nah, itu. Nah, sekarang jadi bukan berarti kita nggak setuju dengan adanya peningkatan produksi sama sekali. Apalagi 1 juta, 2 juta juga kita sih senang aja. Kenapa disebut mimpi? Karena setelah kita baca bagaimana itu 1 juta itu asalnya di tahun 2030 itu, kita diskusi dengan berbagai pihak yang profesional, yang ngerti ya, tidak hanya ini. Saya pernah jadi kepala BP Migas, tahulah kalau diskusi dengan para perusahaan minyak itu, mereka itu bagaimana gitu. Kadang-kadang ya mereka juga pengen kita senang gitu. Jadi ya kadang-kadang mengiyakan apa saja apa yang kita omongkan gitu. Jadi kalau dilihat backup-nya, kalau dilihat dari mana datangnya itu adalah kita sebagai profesional, sebagai orang yang pernah yang sekolah di situ, yang pernah bekerja di situ dan pernah berkarir di situ, ini katakanlah sangat gimana ya, sangat khawatir gitu. Karena apa? Backup ataupun rencana itu tidak ditunjang dengan yang logis gitu. Misalkan akan berproduksi IOR. Jadi IOR itu merupakan utama gitu, yang akan mendukung itu. Sedangkan kita tahu semua kalau orang profesional teknis, IOR itu adalah proses produksi minyak yang paling mahal sekali. Misalkan Minas itu kalau harga minyaknya kurang dari $70 itu tidak sama sekali ekonomis. Nah, lalu yang kedua itu juga tahapannya. Sekarang masih melaporkan ke kita belum ada, untuk Minas itu belum ada formulanya. Seperti apa formulanya, surfaktannya itu yang akan injeksikan, tiba-tiba bikin program bahwa tahun depan mulai POD lalu tebadan lagi diinjeksikan. Apa yang diinjeksikan kalau formulanya saja belum ada. Dan kita punya pengalaman bagaimana dengan surfaktan ini. Nah, itu kita sih inginnya bahwa ini dilakukan secara profesional dengan hati-hati. Karena apa? Ingat, yang disampaikan adalah produksi minyak. Produksi minyak itu masuk di dalam APBN. APBN itu akan menentukan berapa perkiraan penerimaan negara. Kalau penerimaan negaranya itu dihitung, lalu akan mempengaruhi berapa pengeluaran negara. Itu kalau seandainya ini angkanya tidak kredibel, tidak masuk akal, nanti pengeluaran negaranya itu jadi kacau balau, realisasinya ujung-ujungnya minus, ujung-ujungnya terpaksa kita berhutang lagi untuk menutupi. Jadi ini yang jangan main-main, yang disampaikan itu angka ini adalah angka produksi minyak. Jadi itu. Yang kedua, tahapan-tahapannya itu misalkan ada dari eksplorasi. Kita tahulah, eksplorasi itu di Indonesia dari mulai eksplorasi sampai berproduksi tidak ada yang bisa kurang dari 10 tahun. Tidak ada. Contoh, cepu itu berapa tahun itu baru bisa diproduksikan dari mulai pertama kali dieksplorasi oleh Humpus. Lalu yang kedua itu minyak dari lapangan-lapangan yang lain tuh misalkan dari Kalimantan, dari Papua itu berapa tahun gitu. Jadi kita perlu berhati-hati. Bukan berarti saya nggak setuju, tapi perlu berhati-hati. Tetapi kalau dilihat tidak ada kehati-hatian, misalkan mereka sudah jelas itu ada tahapan-tahapannya, tapi begitu masuk di dalam program, tahapan-tahapannya tuh tidak sesuai dengan yang dia sampaikan gitu. Nah, itu kan agak Nah, sekarang kenapa disebut mimpi? Karena kalau mimpi itu tidak perlu justifikasi. Ya. Saya pernah mimpi bisa terbang waktu kecil, nggak ada justifikasi bahwa saya punya sayap atau apa, ya terbang aja gitu. Ini seperti mimpi gitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.